Air menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu sudah cukup sulit untuk didapatkan. Hal ini dikarenakan air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia, sehingga menyebabkan kualitas air menurun. Banyaknya pencemaran air yang terjadi di Indonesia, misalnya di Provinsi Banten, pencemaran air yang terjadi di perairan pantai utara Serang, yaitu di Kecamatan Tirtayasa, di mana warga setempat mengandalkan Sungai Ciujung untuk keperluan mandi dan kebutuhan lainnya, seperti pengairan bagi tambak, sehingga hasil tambak menjadi tidak optimal. Secara kimiawi, pencemaran telah terjadi di Sungai Ciujung karena air sungai sering menjadi hitam dan mengeluarkan bau yang menyengat. Hal ini diakibatkan oleh limbah pabrik. Ngomong-ngomong mengenai pencemaran air, kali ini dalam video ini kita akan membahas mengenai pencemaran air. Sahabat Sainskoy, ada yang tahu mengenai pencemaran air itu apa? Nah, pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air turun sehingga tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Bagaimana faktor penyebab pencemaran air? Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemar air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Pada limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya, oleh karena itu kita harus mencegah agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Nah, yang selanjutnya yaitu limbah rumah tangga. Nah, pada limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, ataupun bahan berbahaya ataupun beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah sayuran, sisa-sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diurai oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng, dan lain sebagainya. Di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga akan menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu, seperti insektisida dan herbisida. Penggunaan pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Terus bagaimana dampak pencemaran air bagi kehidupan kita? Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan, seperti penurunan kualitas lingkungan. Nah, pada penurunan kualitas lingkungan disebabkan pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme yang menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen ke dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Dampak yang disebabkan pencemaran air yang selanjutnya yaitu gangguan kesehatan. Limbah air yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit seperti diare pada anak, hepatitis A, dan lain sebagainya. Dampak yang selanjutnya dari pencemaran air yaitu mengganggu pemandangan.
Nah, meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, perubahan warna air mengganggu pemandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu pencemaran air, terus faktor penyebab pencemaran air dan dampak pencemaran air. Lalu, bagaimana kita dapat mencegah pencemaran air? Nah, kalau sahabat Sainskoy punya beberapa usulan, bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sekian penjelasan mengenai pencemaran air. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Di asiknya belajar sains bersama Sainskoy. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.